Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Pada chapter ini kita akan membahas mengenai optimasi satu variabel dan juga variabel jamak. Kita akan mulai dengan variabel tunggal yang lebih dikenal dengan istilah golden section. Pada golden section ini kita akan menggunakan metode-metode numerik untuk mencari nilai maksimum dan juga untuk mencari nilai minimum seperti di gambar ini. Jadi nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, biasanya kalau fungsi akan mencapai titik maksimum jika turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0 dan turunan keduanya adalah lebih kecil dari 0 seperti ini. Dan sebaliknya, jika dia nilainya minimum, maka turunan pertama dari sebuah fungsi akan sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0. Nah, itu adalah cara secara analitik. Nah, bagaimana jika kita menggunakan metode numeris? Metode numeris kita bisa menentukan nilai maksimum pada sebuah fungsi yang dimana kita harus menentukan di mana batas kiri dan batas kanannya. Seperti contoh ini. Nah, metode yang digunakan yang disebut dengan metode golden section nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Nah, metode golden section kita menggunakan batas kiri yang disebut dengan XA dan batas kanan disebut dengan XB. Jadi batas kiri dan batas kanan sehingga nilai maksimum itu akan berada di antara XA dan XB seperti contoh ini. Nah, anggaplah ini di slide ini kita ingin mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi y sama dengan fx, di mana batas kirinya disebut dengan xl, jadi xl ini adalah lower, kemudian xu ya ini adalah x upper, jadi ini adalah batas dari batas kanan. Nah, jarak antara batas atas dan batas bawah diberi kode atau lambang D. Ini adalah D sebagai jarak antara titik batas bawah dan titik batas atas. Nah, sekarang kita definisikan sebuah bilangan R adalah sebuah rasio dari jarak yang pertama tadi, yang jarak mula-mula antara titik lower dan titik upper adalah D. Kemudian kita definisikan sebuah bilangan R, di mana R itu adalah jarak dari titik upper. Jadi X1 adalah titik yang berjarak R kali D mula-mula dari arah X upper. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita mengalihkan juga D dengan R, dan itu adalah titik X2, di mana titik X2 ini adalah sebuah titik yang berjarak R kali D juga, tetapi dari X lower. Oke, saya ulangi. Jadi X1 berjarak RD dari XU, sedangkan X2 berjarak XD, berjarak RD dari X lower. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua titik, X1 dan X2. Nah, artinya pada sembarang X1 dan X2 kita akan mencari nilai Y-nya. Berapakah nilai Y dari X1? Berapakah nilai Y dari X2? Nah, kita lihat di sini titik Y1 dan titik Y2. Nah, terlihat di slide ini adalah nilai fungsi dari Y1 lebih rendah atau lebih kecil dari Y2. Padahal tujuan kita tadi kan mencari nilai maksimum. Nah, karena yang kita cari nilai maksimum, maka nilai yang lebih tinggi yang kita gunakan. Sehingga irisan antara XL dengan X1 pastilah jawabannya tidak ada di situ. Sehingga ini akan dihilangkan. Jadi jawaban yang sekarang adalah pastilah antara X1 dan XU. Karena apa? Y2 posisinya lebih tinggi dari Y1. Maka Y1 ke sini ke kiri akan hilang. Dan itu jawaban tidak akan ada di situ. Karena kita akan mencari nilai maksimum, maka Y2 lah yang kita akan sisakan. Nah, sekarang
X1 ini sekarang sudah berfungsi sebagai XL yang baru. Jadi XL yang baru ini adalah batas bawah yang baru. Kemudian XU tadi akan menjadi batas atas yang baru. Nah, kembali lagi kita cari nilai X1 aksen lagi yang berjarak RD juga dari XU. Setelah itu kita mencari X2 kembali dengan jarak RD juga dari XL yang baru. Sehingga kita akan mendapatkan X1 yang baru dan X2 yang baru. Dengan cara yang sama, kita akan tetap mencari Y1 dan Y2 yang baru. Kemudian kita bandingkan harganya. Nah, inilah nilai fungsi dari Y1 dan Y2. Nah, jika kita lihat di sini, Y1 lebih tinggi daripada Y2. Karena tujuan kita adalah mencari nilai maksimum, maka Y2 ke kanan akan hilang. Karena jawaban tidak mungkin ada di sini. Jawaban pasti ada antara X1 dan X2. Maka X2 nanti akan berubah menjadi XU, kemudian X1 akan berubah menjadi XL yang baru. Nah, jadi XL-nya adalah ini, kemudian XU yang baru adalah ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X2 sekarang. X2 adalah apa? Titik yang berjarak R kali D dari kiri. Kita harus mencari X1 sekarang. Sebuah titik yang berjarak R kali D dari kanan. Nah, ini adalah X1-nya di sini. Jadi X1 di sini, X2-nya di sini. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari lagi Y-nya. Y1 dan Y2. Jika kita perhatikan di sini, Y1 dan Y2, maka Y2 lebih tinggi dari Y1. Ingat, tujuan kita adalah mencari nilai maksimum. Karena kita mencari nilai maksimum, maka Y1 yang kita buang ke kiri. Maka hilanglah Y1. Sehingga jawaban akan ada di segi tasik. Nah, dengan cara yang sama, kita akan terus menyempitkan antara XL dengan XU yang baru. Terus, sampai akhirnya berimpit. Dan akhirnya mendapatkan hasil yang terakhir. Jadi, jika nanti kedua titik yang merah ini sudah berimpit, sudah hampir sama, maka nilai optimasi itu atau metode optimasi ini akan dianggap selesai. Artinya sudah kita menemukan nilai maksimum dari sebuah fungsi. Ya, nah sekarang kita penasaran, berapa sih sebenarnya nilai L tadi? Ya, tadi kan kita mengalihkan dengan R ya. Jarak antara batas bawah dan batas atas kita kalikan dengan huruf R tadi. Berapakah sebenarnya nilai dari R tadi? Nah, nilai R itu ditentukan oleh metode Golden Section dan tidak perlu Anda rumuskan. Bahwa nilai R itu adalah akar 5 dikurangi 1 dibagi 2. Atau jika dijadikan bentuk desimal, sama dengan 0,61803. Nah, jadi nilai R inilah yang berperan penting dalam metode Golden Section. Sehingga kita bisa dengan cepat dipandu untuk bisa mendapatkan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, jika algoritma yang tadi kita berusaha membuatnya dalam bahasa program, yang nanti Anda akan dapatkan ini di kuliah berikutnya, maka kira-kira programnya akan berbentuk seperti ini. Nanti akan diajarkan di kuliah pemrograman komputer. Ini kalau memaksimalkan, ini kalau meminimalkan. Nah, sekarang kita lihat efektivitas dari sebuah iterasi ini. Ini contohnya, Anda bisa gunakan ini sebagai latihan di rumah. Cobalah mencari nilai minimum dari sebuah fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 8 plus 12. Dengan batas kiri dan batas kanan yang nanti bisa saja Anda tentukan sendiri berapa batas kiri dan batas kanan. Nah, untuk di soal ini mari kita lihat berapakah batas kiri dan batas kanannya. Batas kirinya adalah 0, batas kanannya adalah 4. Jika Anda lihat di sini, batas bawahnya adalah 0, batas kanannya adalah 4. Yang nanti jawabannya akan berada di angka 2. Selamat mencoba.
Jika Anda mengalami kesulitan, nanti bisa menghubungi saya di WhatsApp group dan bisa juga berkirim email ke saya seandainya masih perlu ada penjelasan, dan kita juga bisa melakukan Webex meeting untuk kuliah seandainya diperlukan tanya jawab ataupun komunikasi lebih lanjut. Sekian kuliah untuk optimasi variabel menggunakan satu variabel. Nanti kita akan lanjutkan dengan optimasi menggunakan variabel lebih dari satu yang dikenal dengan istilah objek. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahami kuliah singkat ini, tutorial singkat ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di forum-forum yang tersedia. Terima kasih.